Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan nama Allah di dalam penafsiran Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab tafsirnya Imam Al-Baydawi yang berjudul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Baik. Namun sebelumnya jauh sekali dulunya. Dekat aja nggak apa? Dekat aja, nggak usah malu-malu. Ustadznya di situ masih bisa tuh, Jok. Bisa tuh. Nggak usah jauh-jauh. Jelis kok jauh-jauh sekali. Apalagi kita nggak pakai mic soalnya. Mic-nya di sini nih. Ada mic. Tadi gimana, sehat? Alhamdulillah. Munawwarin. Subhanallah. Udah macam subhanallah. Baik. Kemarin kita membahas terkait nama Allah, di mana nama Allah, kata Allah itu sendiri diperselisihkan oleh kalangan para mufassirin. Ada yang menyebutkan bahwa bahasa atau kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Ibrani atau Suryani. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang mengatakan berasal dari bahasa Arab kemudian berbeda lagi. Ada yang mengatakan bahwa kata Allah itu mushtaq. Mushtaq artinya memiliki bentukan kata dasar. Tapi ada yang mengatakan ghairu mushtaq. Artinya Allah, kata Allah tersebut tidak punya kata dasar. Seperti kita sebut menulis, kata dasarnya tulis. Nah, itu nama kata dasar itu. Nah, nanti kalau Imam As-Suyuti mengatakan ilmu istiqaq itu salah satu syarat penting untuk menjadi mufassir. Orang yang nggak bisa ilmu istiqaq haram menafsirkan Al-Quran. Baik. Nah, pada bagian pertama kemarin kita sudah sampaikan pandangan ulama yang menyebutkan kata Allah yang memiliki kata dasar. Macam-macam tuh kan. Tidak saya ulangi lagi biar tidak panjang. Ya, ada yang menyebutkan dari kata aliha yang artinya abada, menyembah, dan macam-macam. Ada yang waliha yang artinya ihtajaba, tertutup dari pandangan. Macam-macam. Yang tidak lagi saya jelaskan. Itu semua pendapat itu menunjukkan kepada pendapat mazhab orang-orang ahli mufassir, ahli tafsir yang berpendapat bahwa Allah itu punya kata dasar, mushtaq. Baik. Waqila sudah dapat semuanya. Halaman berapa itu? 11 alinea berapa? Paling atas. Supaya jangan salah halamannya. Saya baca karena nggak ditulis tulisannya di wajah saya. Waqila, dan dikatakan. Biasanya di dalam kalau kita baca kitab, kalau dinukilkan kata waqila itu menunjukkan pendapat yang tidak kuat menurut penulis kitab. Jadi dalam hal ini waqila, maka pendapat sesudahnya menurut Imam Baydawi. Belum tentu menurut imam yang lain. Menurut Imam Al-Baydawi itu adalah pendapat yang lemah. Waqila, dan disebutkan, dikatakan, atau ada yang mengatakan, atau ada pendapat yang mengatakan Allah itu alamun lidzatihil makhsusah. Itu bukan ilmun ya. Alamun. Alam artinya segala hal yang mempunyai 3 unsur. Salah satu dari 3 unsur. Bisa jadi itu kunyah, bisa juga laqab, bisa juga nama. Lalu kita coba beri penilaian dulu. Allah itu ada zatnya,
ada sifat, ada nama, ada perbuatan. Saya ulangi. Kalau kita bicara Allah, ada zat. Wajib. Makanya kan sifat dalam mazhab Asy'ari yang pertama sekali dari sifat 20 Allah itu wujud. Bimakna annahu mawjud. Allah itu ada. Maka kalau ada mesti punya zat. Yang kedua, ada nama. Kalau Allah tidak punya nama, bagaimana cara kita beribadah memanggilnya? Yang ketiga, punya sifat. Kalau tidak punya sifat, bagaimana kita ketahui kebesaran dan keagungannya? Yang keempat, punya perbuatan. Ada perbuatan. Kalau tidak punya perbuatan, maka kita sama saja mengatakan bahwa kita bukan ciptaan Allah dan itu murtad. Udah, ada zat, apa lagi? Nama, sifat, perbuatan. Sekarang kita nilai. Alam itu tadi 3. Kunyah, laqab, nama, isim. Isim nama, laqab gelar, kunyah itu nama panggilan. Bisakah kemudian kalau dikatakan Allah itu alam merujuk kepada kunyah, nama panggilan? Bisa? Nama panggilannya Allah, bisa? Tidak, karena kunyah dalam bahasa Arab selalu berhubungan dengan anggota keluarga, sedangkan Allah sudah mengatakan lam yalid walam yulad. Berarti kunyah terpakai tidak? Tidak boleh pakai. Sudah, keluar tuh kunyah. Kedua, laqab, gelar. Rasulullah punya laqab nggak? Apa laqab Rasulullah? Ya Rasulullah itu laqabnya. Namanya Muhammad. Laqabnya Rasulullah. Ketika katakan Muhammadur Rasulullah itu nama ada laqab sekalian. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu gelar atau memang nama? Karena kalau kita sebut itu bisa gelar, berarti itu bukan nama, tapi menjadilah laqab. Sedangkan Allah tidak boleh dilaqabkan. Kenapa? Tadi kita katakan yang ada pada Allah cuma 4. Zat, sifat, nama, perbuatan. Ada laqab nggak di situ? Ada. Berarti bukan laqab. Jadi kalau disebut isim alam, kata benda alam itu menunjuk kepada tapi nanti kalau balik ke makhluk kita nih, saya ini isim alam disebut. Ya. Apa isim alam pada saya? Ada kunyah. Kalau saya punya anak namanya Abdullah, saya boleh dipanggil Abu Abdillah. Nah, itu kunyah. Saya guru mengajar, maka saya punya laqab. Laqab saya Ustadz. Guru kan? Saya punya nama saya Amna, jadi isim. Allah tidak punya laqab, tidak punya kunyah, ada ismun. Maka ketika disebut alamun lidzatihil makhsusah, berarti Allah itu adalah nama. Udah, final. Tidak ada perdebatan dalam bab itu. Di mana perdebatannya? Pendapat yang kedua yang dianggap lemah oleh Imam Al-Baydawi ini, yang tidak beliau pilih pendapat ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu kata yang menunjukkan kepada nama terhadap zat Allah yang khusus. Kenapa disebut khusus? Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, enggak ada yang sama. Berarti dalam hal ini Allah nama yang menunjuk kepada zatnya yang khusus. Allah itu bukan zat. Allah bukan zat, tapi Allah nama dari zat yang maha disembah, yang layak disembah. Sebagaimana saya namanya Amna. Amna itu saya bukan? Hah? Kan jadi bingung nih. Kita belajar ilmu kalam dulu sedikit. Nama saya Amna. Amna itu saya bukan? Bukan. Amna nama saya. Walaupun dalam praktek sehari-hari disebutkan Amna itu adalah saya. Tapi pada hakikatnya bukan saya. Karena saya itu ya ada rambutnya yang beginilah saya tuh, dari ujung rambut, ujung kaki yang terbentuk dari badan, jasad, dan ruh. Nah, itu namanya saya. Ya, tapi kalau Amna itu nama yang begini nih. Nama yang punya jasad seperti ini, yang dalamnya ada ruh, itu nama ini, itu namanya Amna. Paham ya? Walaupun nanti dalam percakapan sehari-hari ketika disebut Amna itu saya bukan. Iya, orang langsung menunjuk kepada zat. Maka kemudian jangan katakan Allah itu zat tapi nama zat. Paham ya? Paham? Paham maksud saya? Nama, makanya dalam istilah
Akidah disebut Allah ismun jami'un likullil asma, nama yang mengandung, yang mencakupi semua nama. 99 itu. Semua nama tercakupi dalam nama Allah. Kalau Allah itu zat, maka Ar-Rahman juga zat. Ar-Rahim juga zat. As-Sabur juga zat. Berarti ada 99 zat Allah. Murtad. Qul huwallahu ahad. Jadi murtad. Berarti. Ini berat sedikit pembahasan. Nah, kita turun lagi pembahasan. Jangan terlalu banyak-banyak. Kalau ke atas nanti meledak kepala kita nih. Turun lagi. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, nama bagi zat Allah yang khusus. Kenapa disebut khusus? Karena zat Allah tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sifat pada Allah itu tidak sama dengan sifat manusia meskipun ada serikatnya. Allah mengetahui, kita juga mengetahui, tapi pengetahuan kita tidak sama dengan pengetahuan Allah. Karena pengetahuan kita bersifat nisbi, pengetahuan Allah bersifat mutlak. Maka disebut khusus. Ini ada kita, ini ada 100 orang. Ada satu orang alim sekali. Semua ilmu bisa. Maka dia menjadi orang yang khusus. Karena pada perbedaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Atau oleh semua orang di tempat itu. Maka ketika disebut khusus, berbeda hakikatnya dengan makhluk. Saya pahami ya? Kita lanjutkan. Li'annahu yusifu, karena Allah itulah yang mensifati. Wala yusafu bihi, tapi bukan disifati. Allah itu mensifati dirinya sendiri. Tidak disifati. Bukan orang lain atau makhluknya yang memberi sifat kepada Allah. Ketika kita mengatakan Allah itu maha mengetahui, Allah yang ngasih tahu itu atau kita yang memberitahukan itu? Yang menetapkan itu? Allah sendiri. Karena haram kita mengatakan Allah mengetahui, itu adalah penetapan kita. Haram hukumnya. Dan itu penetapan Allah sendiri. Allah mengatakan innahu sami'un alim. Nah, ya. Kalau belajar Asmaul Husna jadi enak sedikit ngajar kayak begini. Kita udah tamat Asmaul Husna jadi enak sedikit ngajar ini. Baik. Jadi menurut pendapat yang kedua, Allah itu nama bagi zat Allah yang khusus, tidak terbentuk dari akar kata manapun. Wali annahu la budda lahu, dan karenanya diharuskan ada bagi Allah min ismin, daripada nama, tajri alaihi sifatuhu, yang sifat-sifatnya itu bisa berlangsung dalam makna bisa dipahami. Ar-Rahman ada nggak sifat Allah di dalamnya? Ada nggak? Ada. Kalau misalkan tidak ada nama, sulit mengetahui sifat. Ini contoh, saya kasih sederhana saja. Ini apa namanya? Hah? Air putih. Ini ada dua nih, tergantung yang mana, yang di dalam apa di luar. Iya kan? Sekarang saya tanya, yang di dalam di luar ini apa namanya kalau digabung jadi satu? Hah? Air minum. Jadi air minum itu berarti kalau saya minum nih botol-botolnya sekalian. Kan dicampur nih. Enggak kan? Enggak punya nama. Susah mensifatkan ini karena kita harus mensifatkan salah satunya. Saya cuma bisa mensifatkan botol dan mensifatkan air. Ini kebetulan warnanya sama. Coba kalau airnya sirup. Sifatnya beda enggak? Karena botolnya putih, airnya merah. Jadi sulit kan saya mensifatkan. Kecuali ini bisa bersatu. Saya bisa memberi sifat. Paham saya? Nah sekarang kenapa kita tidak bisa mensifati ini dua hal sekaligus? Karena nggak punya nama. Itu kalimatnya. Maka supaya kita bisa ngasih sifat harus ada nama. Begitu juga katanya. Kalau kita ingin mengetahui sifat Allah, mesti pada Allah harus ada nama. Nah itu dia maksudnya. Mudah ya memahami ya analoginya? Kita lanjutkan. Wala yasluhu lahu, dan tidaklah layak bagi Allah mimma, dari apa-apa yutlaqu alaihi siwahu, yang disandarkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Kita ada awal, kita lahir, Allah tidak boleh disebut lahir. Kita hidupnya terbatas, Allah tidak boleh kita katakan hidup terbatas. Kita punya tangan, Allah tak boleh kita katakan Allah punya tangan. Kita katakan kita punya wajah, Allah tidak boleh kita katakan punya wajah. Karena itu semua akan membawa kita kepada penyamaan Allah dengan makhluk. Bisa dipahami? Nggak ada lagi yang nuduh saya Wahabi. Ada pula yang nuduh saya Wahabi. Capek saya belajar Belawi di Al-Azhar, saya dituduh Wahabi pula.
macam-macam. Baik. Wali annahu law kana wasfan, sekiranya Allah itu, kata Allah yang merupakan nama bagi zat yang khusus, itu adalah pensifatan, karena setiap yang punya kata dasar ada sifat di dalamnya. Contoh, Muhammad, ada kata dasar nggak? Ada hamidah, pujian, memuji. Maka Muhammad orang yang terpuji, dalamnya ada sifat pujian. Jadi ketika disebut Rasulullah Muhammad, berarti dalamnya ada sifat. Betul tidak? Allah dalam pendapat yang kedua ini tidak ada sifat di dalamnya khusus. Karena kata Allah jika berasal dari kata aliha abada, maka kita katakan Allah yang disembah. Lah kan patung juga disembah. Ya kan? Ada istirakul makna, kesamaan makna. Maka nama tidak boleh nama Allah disifati. Kalau diterjemahkan jelas nggak boleh nama diterjemahkan. Tapi juga tidak boleh disifati. Maka kata pendapat ini, laukana wasfan, kalau sekiranya Allah itu ada sifat di dalamnya, ada pensifatan, ada unsur sifat di dalamnya, seperti kita nyebut kata Nabi Muhammad tadi, lam yakun qaulu la ilaha illallah, maka tidaklah kalimat lafzul jalalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, tauhidan sebagai kalimat tauhid. Mithlu la ilaha illar rahman, seperti kata la ilaha illar rahman. La ilaha illar rahman itu bukan kalimat tauhid. Kenapa? Karena rahman dimungkinkan ada pada makhluk. Mana dalilnya? La ghafur nama Allah bukan? Betul gak? Tapi ada nggak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Rasulullah juga ghafur? Ada nggak? Ada. Ya kan? Rauf ya, Rauf bukan ghafur ya. Rauf ya, bukan ghafur. Ghafur apa namanya? Ghafur mengampuni. Rauf yang maha lembut. Allah punya nama Rauf, Rasulullah juga punya nama Rauf. Allah punya nama Halim, Rasulullah juga diberi gelar oleh Allah Halim. Pertanyaannya, berarti ada nggak makna yang ada pada Allah juga ada pada Rasulullah dalam kata Rauf dan Halim tersebut? Ada nggak? Allah Rahman punya sifat kasih sayang. Ada nggak kita di antara makhluk yang punya sifat kasih sayang? Ada nggak? Maka la ilaha illa rahman bukan kalimat tauhid, karena ada istirakul makna. Ada serikat makna dengan makhluk. Maka tidak boleh katakan orang kita syahadat la ilaha illallah, harus la ilaha illallah. Nggak boleh asyhadu an la ilaha illallah diganti dengan asyhadu an la ilaha illar rahman, menurut pendapat yang kedua. Makanya tidak boleh ada pensifatan, karena di dalam rahmat ada sifat, dalam rahim ada sifat, dalam Allah tidak ada sifat. Karena tidak terbentuk dari akar kata manapun. Kalau rahman akar katanya rahimah. Jelas, rahim, rahimah. Ya kan? Jelas. Rauf dari ra'afa, ra'afatun, lembut, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Fa innahu la yamna'u syirkah, karena kata la ilaha illar rahman tidaklah menghalangi adanya serikat. Serikat itu dari apa? Dari sisi sifat yang dikandung di dalam. Paham ya? Sampai di sini berakhirlah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kata Allah itu ghairu mushtaq, tidak terbentuk dari kata manapun. Dia bahasa Arab tapi tidak punya akar kata. Nah sekarang pertanyaannya, bisakah bahasa Arab itu tidak punya akar kata? Bisa, seperti kasus pada huruf wa dan. Apa kata dasar wa itu? Nggak ada kan? Bisa nggak? Bisa. Meskipun pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Al-Baydawi karena beliau menukilkan dengan waqila, tapi ini pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini pendapat. Dan ini pula pendapat Imam Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim. Sudah saya jelaskan kemarin kan? Sudah saya jelaskan. Nih, pendapat yang lemah. Dan inilah pendapat yang saya ambil. Kalau kita ajarkan bahwa Allah itu punya akar kata pada orang awam, susah sekali menjelaskan. Betul tidak? Maka kalau ceramah di masjid, ngajarkan Allah itu punya akar kata, berasal dari kata aliha yang artinya menyembah. Makanya Allah disembah. Lalu tiba-tiba datang di situ orang yang agak sekuler dikit.
Batu juga ada yang disembah, berarti bisa juga disebut Allah. Jadi masalah kan? Jadi masalah kan? Maka yang paling mudah untuk memahami konsep akidah dari sisi ini apa yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang walaupun oleh Imam Al-Baidawi dianggap lemah. Kalau kata Dr. Al-Azhar, walau saqahul Baidawi biqila, dengan kata qila. Tuh kalau Syekh Al-Azhar kan biasa begitu kan. Biasa gitu. Walau saqahul Baidawi biqila, walaupun dijelaskan oleh Imam Baidawi dengan kata qila. Gitu. Begitu. Itu kalimatnya. Bisa dipahami ya? Dan ini pendapat yang saya anggap lebih kuat. Kenapa? Lebih nyaman. Kalau ditanya Allah itu apa? Nama Allah. Dari mana berasalnya? Allah yang memberikan nama itu pada dirinya sendiri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata. Selesai. Ya kan? Selesai. Gak ada lagi pertanyaan. Jadi ketika saya sembah Allah, maka saya panggil nama yang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Panggil. Bagi orang awam, ini yang paling enak. Tapi bagi orang akademik, orang belajar, orang udah ngaji kitab, nggak apa-apa. Ini dibahas. Ini perlu saya sampaikan, karena kita ngaji kitab nih. Supaya pemahaman kita tidak kacau balau. Nanti belum lagi kita belajar bab Mu'tazilah. Lebih kacau lagi nanti itu Mu'tazilah. Nah, ini kalau dibawa semua ke rumah, sesat lama-lama ngaji di sini. Nah, makanya tugas orang yang mengajarkan diberi jurusan. Ini kalau angkot kumpul di sebuah tempat nih, di terminal, nggak dikasih jurusan, bingung orang naiknya bagaimana. Ini mana ke Pasar Minggu, mana yang ke Bogor, mana yang ke Pondok Bambu sana. Bingung nggak? Apalagi yang ke Limo. Maka dikasih nomor 7, Limo. Misalkan. Nomor 4, Pondok Bambu. Ya kan? Nomor 1, istirahat. Misalkan. Jadi orang tahu. Jadi orang tahu mana saya mau kemana, naik mobilnya nomor berapa tanya untuk Musadodi itu. Kami kalau misalkan pergi kuliah udah tahu, duduk aja. Kenapa? Nomor 16 belum datang, sama 27 coret, iya kan? Apa 80 coret, duduk aja kami tunggu 80 coret. Lewat 80 nggak ada coretannya, nggak kami naikin karena tahu lain jurusan itu, bukan ke kuliah. Ini nunggunya 80 coret sama 16. Jadi sudah ada jurusannya. Ini juga sama, boleh kita belajar pendapat 1, pendapat 2, tapi orang yang mengajarkan nggak boleh dilepas kepada jamaah, harus diberi arahan. Jadi pendapat yang kedua ini, kalau saya pakai bahasa Dr. Al-Azhar, walau saqahul imamul Baidawi, saya nggak pakai Baidawi, saya pakai Imam Al-Baidawi. Walau saqahul imamul Baidawi biqila. Kalau Imam Baidawi mengatakannya dengan kalimat qila. Tapi pendapat itu lebih, dan itu pendapat yang saya ambil. Jadi kalau saya naik mimbar di masjid, saya tak pernah ceritakan begini. Allah itu mustaq, enggak, ghairu mustaq saya ceritakan. Tapi karena kita ngaji Al-Quran, ngaji kitab, ya, untuk menjelaskan Al-Quran, tentu itu dibahas oleh para ahli tafsir dan kita bahas, tapi kita beri penjelasan. Sampai di sini masih bingung? Mana Abi pendapat Allah itu nama yang punya kata dasar apa tidak? Yang paling nyaman. Ada kata dasar? Hah? Berarti Allah itu ada sifat? Tidak ada. Berarti tidak mustaq. Tidak terbentuk dari, tidak memiliki kata dasar. Kalau dia orang tanya, Allah itu apa? Nama bagi zat yang maha agung, yang berhak disembah, yang diberikan olehnya. Kita hanya ngikutin saja. Bukan kita yang memberikan, Allah langsung memberikan nama itu kepada dirinya sendiri. Begitu cara memahami. Sesederhana itu. Saya nggak mau juga pulang dari sini ini kacau nih. Karena ini bahasanya ini kental sekali, ini perdebatan ilmu kalamnya ini kental sekali. Syukur kita nggak ngaji kemarin Ruhul Ma'ni, Imam Alusi. Kalau ngaji Imam Alusi lebih berat lagi bahasa. Nah, pulang ke sini keluar asap dari telinga. Baik. Sudah, kita lanjutkan ya. Wal adhar, kata adhar yang lebih zahir. Maksudnya lebih zahir di sini artinya lebih tepat, lebih benar, lebih kuat. Nah, ketika disebut wal adhar itu artinya pendapat Imam Al-Baidawi. Ya, ini kita lihat.
Apa kata Imam Al-Badawi dengan pendapat beliau? Karena beliau menolak pendapat yang mengatakan Allah ghairu mustaq. Karena beliau menganggap Allah itu mustaq, punya kata dasar. Tapi bagaimana cara pandangan beliau? Wal adhar annahu wasfun, bahwasanya Allah itu pensifatan, artinya ada sifat terkandung di dalamnya. Fi aslihi, pada asal mulanya. Karena kata dasar kan asal mula kalimat, kata, suatu kata. Menulis asal katanya adalah tulis, ya kan? Tulis itu sesuatu yang tergores, ada sifat kan? Ada sifat kan? Maka kata Imam Al-Badawi, karena itu mempunyai kata dasar, maka Allah pada hakikatnya, pada asalnya, pada awal mulanya punya pensifatan. Lakinnahu, akan tetapi, ya disinilah perbedaan Imam Al-Badawi dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah tidak pakai walakinnahu, berhenti di situ. Allah punya sifat dari sejak awal sampai selama-lamanya. Itu Mu'tazilah, itu kan bahaya betul tuh. Allah punya sifat. Kalau Ar-Rahman punya sifat, oke, tapi pada Allah punya sifat itu jadi luar biasa. Karena kalau Allah punya sifat sendiri, maka nama Allah tidak lagi mencakupi nama-nama Asmaul Husna yang lain. Jadi memanggil ya Allah sama dengan memanggil ya Rahman. Mengatakan la ilaha illallah sama dengan mengatakan la ilaha illar rahim. Padahal nama Allah lebih agung dari semua nama. Makanya disebut ismun jami'un likullil asma' dalam pemahaman Asmaul Husna. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan. Bukan kata saya. Itu kita pelajari kan? Itu pernah kita pelajari kan? Begitu juga Imam Al-Ghazali dalam Asmaul Husnanya juga begitu. Baik. Lakinnahu, akan tetapi walaupun awal pada dasarnya punya sifat. Lamma ghalaba alaihi, tatkala lebih dominan penggunaannya pada Allah, bihaitsu dimana la yusta'malu, tidak digunakan fi ghairihi, pada selain Allah, wasara lahu kal alam, maka jadilah kata Allah itu nama, seperti nama-nama lainnya yang ada dikenal di dalam bahasa Arab, yang tidak ada sifat. Karena ada nanti kata alam yang tidak ada sifat dalam bahasa Arab. Nah, makanya kita ini belum selesai kita baca kan. Jadi awalnya ada sifat, tapi karena penggunaannya nggak digunakan oleh orang Arab kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita nggak pernah lihat tiba-tiba ada bayi lahirnya dikasih nama Allah, malaikat namanya Allah, ada jin namanya Allah, kan nggak ada. Hanya pada Allah. Binatang ada yang namanya Allah, kan nggak ada. Hanya pada zat yang layak disembah. Ini yang dimaksud beliau. Penggunaannya hanya kepada Allah. Maka fasara lahu kal alam. Nah, mana contohnya dalam bahasa Arab? Mithlus surayya, seperti kata surayya. Surayya itu adalah bentuk tasghir, bentuk pengecilan dari sarwa, yang berarti katsirul mal, banyak harta. Tapi kalau ditanya sama orang sekarang, apa arti surayya? Itu planet Venus. Apa kita mau katakan bahwa planet Venus itu banyak harta? Kan enggak. Maka ketika digunakan kata tersebut kepada planet Venus, tidak boleh lagi disifatkan. Hilang tuh makna katsirul malnya. Nah, karena enggak ada hubungan banyak harta dengan planet Venus. Paham? Yang kedua, wasaqi. Apa namanya saqi itu? Kilat, apa api yang turun dari langit itu apa? Kilat ya? Kilat apa petir? Kilat. Yang apa namanya? Api yang turun dari langit. Jadi kata saqi itu artinya kilat. Tetapi kemudian penggunaan kata as-saqi ini menjurus kepada seorang Arab yang bernama Khuwailid bin Nufail bin Amru bin Kilab. Jadi kalau disebut as-saq, nah itu dia. Dia nggak disebut lagi Khuwailid, sudah disebut as-saq. Apa alasan penamaan itu? Suatu waktu dia sedang memberikan makan orang-orang di wilayah Tihamah. Tihamah itu kan di bawah apa namanya? Kalau Tihamah itu kan batasannya dari Mekah menuju ke Yaman. Nah, itu kan wilayah Tihamah tuh, di bawah tuh. Di mana tidak disebutkan secara pasti tempatnya. Dia kasih makan orang-orang. Tiba-tiba datang angin kencang. Karena angin kencang datang, makanan dia, tempat-tempat udah dia atur tuh diterbang-terbangkan. Marah dia, dicaci maki angin itu. Sumpah serapahin angin itu. Apa yang terjadi? Datanglah kilat, kemudian mengenai tubuhnya dan dia mati seketika. Saat itu orang menyebutkan dia dengan as-saq. Masa dia kilat, orang dia jadi bunuh sama kilat? Sehingga sifat itu tidak boleh lagi dipakai untuk dia.
Karena dia mati dengan kilat, bukan kilat. Karena kalau dia kilat, harusnya dia tidak boleh mati kan gitu. Maka dihilangkan sifat pada asak, pada kuilit ini. Jadi dalam bahasa Arab, begitulah kasus Allah terhadap zat yang maha disembah. Awalnya ada sifat, tapi ketika dominan penggunaannya kepada zat yang disembah, hilang sifat itu, tidak boleh lagi disifat. Karena sudah tidaklah layak, tidak lagi tepat, hilang sifat itu. Itu pendapat Imam Al-Badawi. Dari sisi ini, mulainya sama dengan Mu'tazilah, akhirnya balik ke Ahlus Sunnah. Nah, itu pemahamannya. Kalau Mu'tazilah gimana? Punya sifat selama-lamanya. Selalu ada, Allah itu punya sifat. Itu Mu'tazilah tuh. Tidak ada kata walakinnahu, akan tetapi tidak ada kata walakin. Jadi itulah bedanya Imam Al-Baghawi dengan Mu'tazilah. Kenapa? Karena beliau Asy'ari dan beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami di sini. Jadi perbedaan ini tidak membuat kemudian orang yang berbeda pendapat ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang hati-hati itu. Jangan tiba-tiba nanti ini nggak sama dengan Imam Syafi'i. Berarti beliau bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak. Ujungnya akhirnya juga masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma memang seperti saya ngikutin para masyayikh saya di Al-Azhar yang lebih dominan mengambil bahwa Allah itu ghairu tidak terbentuk dari kata dasar apapun. Nah, saya lebih ngikut ke guru-guru saya. Bisa pahami ya? Sampai mana tadi? Ajra majrahu, yang berlangsung posisinya fi ijra'il awsaf, untuk menjalankan sifat-sifat alaihi atasnya. Artinya posisi Allah itu sama dengan kasus dua yang contoh ini. Kasusnya sama. Nah, ini nggak perlu kita jelaskan lebih jauh. Wamtina'ul wasfi bihi, lalu muncullah adanya halangan atau larangan untuk pensifatan kepadanya. Seperti Venus tidak boleh lagi disifatkan dengan banyak harta. Allah juga tidak boleh disifatkan dengan makna apapun. Nah, itu. Wa adamu tatarruqi, dan tidak boleh mencari jalan. Tatarruq dari kata tariq, atau mencari cara, atau mengusahakan ihtimali, kemungkinan asyirkati ilaihi, adanya serikat pada makna kepada kata Allah. Tidak boleh, usaha pun nggak boleh dilakukan, stop. Dibatasi oleh Imam Al-Badawi, putus langsung, yang menjadikan beliau tidak seperti Mu'tazilah. Paham ya? Alhamdulillah. Li'anna dzatahu, karena zatnya Allah, min haitsu huwa, sebagaimana seharusnya dia. Maksudnya apa? Sebagaimana seharusnya Allah? Ya sebagaimana yang Allah ada, yang kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu Allah itu bagaimana bentuknya, kita tidak tahu Allah itu ada di mana, dan haram membicarakannya. Hukumnya haram mutlak. Karena Allah tidak memberikan informasi itu kepada kita, dan kita dilarang untuk membicarakannya. Bila i'tibari amrin akhar, maka tidaklah dianggap urusan yang lain hakiki au ghairihi, baik itu bersifat hakiki ataupun lainnya. Maksudnya adalah zat Allah yang seperti yang Allah pahami, yang tidak kita ketahui itu, maka tidak boleh dimasukkan unsur apapun yang ada di luarnya. Ya, karena zat Allah itu tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu sifat Allah, dan sifat bukan zat. Hati-hati itu. Kenapa sifat bukan zat? Karena sifat itu yang melekat pada zat. Sifat mengikuti hukum zat. Contoh, kulit saya apa nih? Sawo matang apa nih? Coklat atau apa gitu? Ya, semangka. Semangka Palestina. Ya, semangka lah ikut Saudi. Udah kan? Semangka kulitnya, saya juga baru tahu ada warna kulit namanya semangka. Ya. Nah, kalau warna kulit katakanlah coklat, oke? Itu coklat itu sifat kulit atau kulit? Semua orang waras akan mengatakan itu bukan kulit, tapi sifat kulit yang menunjukkan kepada warna. Betul tidak? Kalau saya katakan Allah Maha Alim, itu Maha Alim itu zat apa sifat?
Sifat yang terkandung di dalam begitu cara memahaminya. Cara memahami. Nah, kalau sifat Allah saja tidak menunjuk kepada zat Allah, apalagi yang lainnya, gitu loh. Kalau sifat Allah itu saja bukan zat, apalagi yang lainnya. Makanya disebut di sini ghairu ma'qulin lil bashar, yang tidak bisa diakali oleh manusia. Tidak bisa masuk akal bagi manusia. Ketika dikatakan Allah itu ada. Bagaimana? Tidak tahu. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena jika masuk akal kita sudah tahu. Saya bisa menjelaskan si A, si B, si C, si D setelah saya melihatnya. Karena dia terlihat di depan mata saya. Tidak ada satupun yang melihat Allah, maka bagaimana kemudian itu diakali? Haram hukumnya mengakali Allah. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya ulangi ilmunya. Hatta memanggil Allah dengan ya Syuja' yang maha pemberani, hukumnya haram. Kenapa? Karena ya Syuja' jika diniatkan sebagai nama, Allah tidak pernah menamakan dirinya ya Syuja'. Sifatnya tauqifi. Tauqifi tidak dibicarakan kecuali ada dalil. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Tadi yang dijelaskan itu mustaq, ghair mustaq itu kan apa? Ada dalilnya, Ustaz? Kan timbul pertanyaan begitu. Ada. Dalilnya dalil al-lughawiyah secara bahasa. Makanya sebagian orang mengatakan mustaq, punya kata dasar. Bagi yang ghair mustaq tidak bisa menerima itu. Karena tingginya derajat Allah tidak bisa disamakan punya sifat seperti yang lainnya, nama-nama yang lainnya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang mengatakan Allah punya kata dasar, ya, nama Allah itu punya kata dasar, apa kata beliau? Ta'assufun wa takallufun. Tegas beliau ngomong. Ta'assufun wa takallufun. Ta'assuf, takalluf, terlalu berlebih-lebihan, bicara bukan pada tempatnya, yang menunjukkan kepada Allah. Jadi bicara bahwa Allah ghairu mustaq, Allah tidak punya kata dasar, kita menghilangkan sifat yang dimungkinkan sifat itu ada pada makhluk, ya kan? Walaupun nanti berbeda, tapi dimungkinkan ada. Tapi kalau pada nama yang 99 yang lain tidak apa-apa. Mesti harus ada satu yang khusus, yang mencakupi yang lainnya, tapi bukan yang lainnya. Untuk menunjukkan keagungan Allah. Kalau nggak ada satu yang spesial begini, apabila dijelaskan kepada orang awam akan berpikir, ada kekhususan pada Allah, sama makhluknya. Berbahaya tidak? Pikiran orang awam tidak sampai. Kita ngajarkan ilmu, bukan ngajarkan ilmu, ngajar kesesatan akhirnya. Makanya banyak orang yang sesat. Bukan karena yang ngajar salah, tapi salah menjelaskan. Sehingga yang menerima menjadi salah menerima. Padahal yang diajarkan nggak salah, tapi ketika cara menjelaskannya berbeda, menjadi salah. Ini saya kasih satu contoh. Sekarang ada, Saudi mungkin ngerti betul. Al-Quran itu bisa dipahami dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis. Sosiologis itu mengamati tingkah laku manusia, budaya yang berkembang pada manusia. Jadi sambil memahami itu, melihat itu, bisa kita tafsirkan semua ayat Quran tanpa batasan. Kata kalimat itu awalnya benar. Al-Quran bisa ditafsirkan dengan melakukan pendekatan sosiologis. Kita kan bisa kan? Contoh sosiologis itu kan ada asbabun nuzulnya dalam Al-Quran kan? Bicara tentang orang-orang yang terjadi, para sahabat. Itu kan bicara tentang orang gitu. Tapi ketika menggunakan kata tanpa batasan, jadi masalah itu. Kenapa? Kita nggak perlu lagi Rasulullah. Semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Bahaya tidak? Jadi kalimat awal benar, kalimat kedua jadi salah. Jadi menjelaskannya jadi bermasalah. Akhirnya diterima oleh orang. Jadi kacau ilmunya, jadi kacau akidahnya. Yang tadinya baik-baik saja, begitu datang ke pengajian, pulang malah jadi kacau. Tadi saya nonton dari ada video tadi yang sampai ke saya. Di Karawang atau di mana itu? Ada orang yang gila gara-gara belajar buku panduan untuk mengikuti tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi gila orangnya. Nah pertanyaannya, apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah bertasawuf? Enggak. Berarti mungkin yang ngajarin yang salah. Sampai orangnya jadi gila. Bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang salah, yang ngajarinnya yang salah.
Atau yang diajarinnya benar, cuma cara mengajarkan yang salah. Bisa kan? Nah, maka malam ini dari semua nih yang kita pelajari, ingat saja di kepala. Kalau ada yang bertanya, apa itu Allah? Nama Allah yang diberikan oleh dirinya sendiri. Tidak terbentuk dari kata apapun dan berasal dari kata bahasa Arab. Karena Al-Quran itu bahasa selesai dah. Sudah selesai. Itu masukkan di kepala. Ketemu dengan orang begitu. Kenapa Ustaz mengajarkan yang lain-lain? Tiba-tiba nanti ada yang mengajarkan di tempat. Namanya kita hidup di dunia teknologi sekarang. Banyak orang belajar sama Al-Mukarram Haji Duktur Al-Ustadz Ad-Duktur Google.com. Hari ini kan, jadi bermasalah belajar sendiri, ya kan? Tiba-tiba, karena saya pernah ada kejadian, ada orang tuh nonton satu ceramah, kiai loh ceramahnya, bener kiai itu ceramah, tapi salah memahami, lalu ngambil keputusan, dia cerita ke orang-orang, begitu sampai saya diperlihatkan video, saya bilang bukan begitu cara memahaminya, tuh lihat tuh, nonton sendiri, nggak belajar, nggak punya sanad ilmu, nggak pernah belajar ke guru, selesai juga hidupnya. Makanya nggak ada orang alim belajar sendiri. Maka benar kata Ibnul Mubarak, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Yang nggak punya guru, maka syaitanlah gurunya. Walaupun belajar benar, tapi ilmu cara pemahamannya jadi ini udah sanad ilmu itu sudah ditinggalkan oleh para ulama. Kita hanya ngikutin saja. Allahu a'lamu bishawab. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Baydawi ini sedikit lagi. Sudah sampai di mana nih? Oh, ghairu maqulil bashar. Fala yumkin ayyadulla alaihi bilafdin. Karena tidak bisa masuk akal, maka tidak mungkin itu ditunjukkan oleh suatu ucapan. Itu sebabnya kata Allah, meskipun awalnya punya sifat, sifat itu tidak boleh lagi diberikan, hapus. Karena sudah tidak bisa lagi mewakili sifat itu untuk menunjukkan kepada Allah, karena agungnya Allah. Sedangkan sifat itu dimungkinkan ada di makhluk. Hapus. La yadullu alaihi bilafdin. Enggak ada satu ucapan belum bisa menunjukkan Allah. Makanya dalam hal ini kembali sama tuh antara Imam Al-Baydawi dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Baydawi itu maksudnya apa? Syafi'i juga. Kembali ketemu dengan imamnya pada posisi itu. Dia yang saya katakan tadi, beliau bukan tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kitab yang disebut-sebut menjadi induk bagi banyak kitab tafsir, termasuk kitab tafsir dalam bahasa Melayu. Kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu itu ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari kitab ini dasarnya. Nah, Terjemahan Mustafid. Ini dasar kitabnya. Cuma beliau nggak bahas yang tadi-tadi itu. Beliau bahas yang pokok-pokok saja, karena yang bacanya orang awam. Nah, bahas maka. Tapi dasar kitabnya ini. Ketika kita baca kitab ini, kita baca kitab Syekhnya Abdul Rauf As-Singkili, iya ya, begitu kalimatnya. Dari sini ngambilnya. Nah, gitu kira-kira. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wali annahu law dalla ala mujarrad zatihil makhsusah. Nah, ini beliau tapi tetap membantah pendapat kedua yang mengatakan ghairu mushtaq, yang katanya tidak punya kata dasar. Tetap dibantah oleh Imam Al-Baydawi, mengatakan sekiranya tidak nama tersebut hanya ditunjukkan kepada semata-mata zat Allah yang khusus, lamma afada zahir qaulihi jalla wa ala wa subhanallah ta'ala. Subhanahu wa ta'ala wa huwa Allahu fis samawati ma'nan sahihan. Sekiranya itu terjadi bahwa kata Allah itu hanya menunjukkan kepada zat Allah yang khusus, maka tidak ada faedah firman Allah wa huwa fis samawati secara makna yang sahih, secara zahir maknanya. Kenapa? Allah ghairu ma'qulil lil bashar. As-samawat ma'qulul lil bashar. Langit bisa dilogikakan. Allah tak bisa dilogikakan. Bagaimana dikatakan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan berhubungan dengan yang bisa dilogikakan? Bagaimana caranya? Secara zahir ini batal, kata Imam Al-Baydawi. Maka mesti dikatakan Allah punya sifat dasar karena mempunyai kata dasar. Tapi sifat itu tidak boleh lagi dipakai karena sudah dominan penggunaannya hanya kepada Allah. Itu kalimatnya. Tetapi ini bisa dibantah nggak? Bagi yang berpendapat bahwa Allah ghairu mustaq, bisa saja kita bantah kan? Wa huwa fis samawat
Ya, itu menunjukkan bahwa Allah mencakupi makhluknya. Bisa dong? Bisa nggak Allah mencakupi makhluknya? Bisa nggak? Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang mencakupi makhluknya. Siapa yang ngasih rizki kalau Allah nggak mencakupi makhluknya? Apakah kemudian itu disebutkan, menerjemahkan yang tidak makul kepada yang makul? Bukan begitu. Kan bisa dibantah tuh. Nah, itu bantahan bagi pendapat Imam Al-Baydawi. Bagi yang mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali. Sudah paham ya? Allah a'lam. Tapi kita hormati dua-duanya. Walaupun saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i, ikut pendapatnya Imam Ghazali, saya hormati pendapatnya Imam Al-Baydawi. Kita tidak mudah membid'ahkan orang, tidak mudah apalagi mengkafirkan. Jangan seperti itu. Wali anna ma'nal istiqaq. Nah, lalu beliau bicara tentang kata dasar karena beliau mengakini, beliau mengambil pendapat yang mengatakan Allah punya kata dasar. Wali anna ma'nal istiqaq. Dan karena makna istiqaq pembentukan kata, huwa kaunu ahadil lafdain, itu kondisinya salah satu dari dua ucapan musyarikan lil akhar fil makna, berserikat pada yang dengan yang lainnya dalam urusan makna. Contoh. Muhammad, nama Rasulullah, berasal dari kata Hamidah yang artinya memuji. Hamidah itu nama orang bukan? Bukan. Hanya kata keterja dalam bahasa Arab. Muhammad di dalam sistem bahasa Arab disebut dengan isim maf'ul. Iya dah? Isim maf'ul. Tapi di saat yang sama, walaupun itu isim maf'ul juga nama seseorang. Betul tidak? Maka kemudian berserikat tuh maknanya, baik pada akar kata maupun kepada manusia. Yang kedua, serikatnya lagi. Kalau Muhammad artinya yang terpuji, atau kita ambil kata dasarnya Muhammad dari kata hamada, yuhammidu, yang artinya memuji, ya. Maka kata hamida artinya puji. Kata puji dan memuji kan ada unsur yang berbeda. Seperti tulis dan menulis, beda nggak? Makan dengan memakan, beda nggak? Beda kan? Beda kan? Tapi maknanya sama nggak? Ada kesamaan nggak? Makan dan memakan sama-sama punya unsur memasukkan sesuatu ke dalam mulut, betul nggak? Maka berserikat dua-duanya. Ya kan? Itu dasar makna pembentukan kata itu begitu. Dan itu banyak sekali penggunaannya dalam Al-Quran. Makanya kenapa ini istiqaq nih harus dipahami. Contoh misalkan, Allah mengatakan kepada Al-Quran dengan kalimat nazzala. Dengan kata nazzala. Tapi kepada kitab Taurat dan Injil disebut dengan kata anzala. Sama-sama turun itu. Ada persamaan nggak? Ada. Ada perbedaan nggak? Ada, karena ada perbedaan kata kan? Nanti di ayat yang lain Al-Quran digunakan kata anzala. Betul kan? Apa beda anzala dengan nazzala? Walaupun diartikan sama-sama menurunkan. Kata anzala turun sekaligus. Turun sekaligus. Tapi kata nazzala itu lil mubalaghah. Turunnya itu berkali-kali. Berkali-kali. Makanya ada namanya Al-Quran itu turun secara tadarruj. Beransur-ansur. Ya kan? Tapi Al-Quran juga turun sekaligus. Karena Allah menggunakan kata anzala dalam Al-Quran. Seperti ayat keempat di surah Al-Baqarah itu. Okay? Unzila ilaika, kan? Diturunkan kepada Muhammad. Pakai kata anzala, gua pakai kata anzala. Kapan turunnya sekaligus? Dari sisi Allah ke langit pertama. Di Baitul Izzah. Itu turunnya sekaligus. Diterima oleh malaikat di situ. Oleh Jibril. Turun ke Rasulullah dari langit pertama di Baitul Izzah ke Rasulullah itu turunnya selama lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kata sebagian pendapat. Kata sebagian beransur-ansur turunnya. Enggak sekaligus diturunkan. Jadi metodologi penurunan Al-Quran dalam pemahaman studi Al-Quran, 2 kali fasenya. Satu diturunkan sekaligus, yang sekali lagi diturunkan beransur-ansur. Tapi Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah sekaligus. Makanya kapan ketemunya Nabi Musa terima Taurat? Di Bukit Tur Sina. 40 malam kan? Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Satu kali ketemu dengan Allah selesai dapat Taurat.
Karena apa? Karena turunnya wa anzalat Taurata wal Injil. Jadi penggunaan bahasa yang berbeda bisa saja berbeda, tapi sama-sama turun tidak? Sama-sama turun, walaupun yang satu turunnya sekaligus, yang satu beransur-ansur, sama-sama tuh berserikat nggak dari sisi makna? Ah, itu dia yang harus dipahami. Wa tarkib juga susunan, karena berasal dari kata yang sama. Kata anzala dari nazala, kata nazzala juga dari nazala, nun zal lam. Tarkibnya berasal kan, susunannya juga berasal dari asalnya sama. Walian mana tadi? Wa huwa hasilun bainahu wa bainal usulil madhkurah, dan itu adalah hasil yang didapatkan darinya di antaranya dan antara kata-kata yang memiliki usul dasar yang telah disebutkan. Mana kata-kata dasar yang telah disebutkan? Allah itu berasal dari aliha. Aliha itu kata dasar. Apa makna aliha? Abada. Itu kan punya hubungan. Nah, itu kata Imam Badawi. Pemahaman itu ada, tetapi tidak boleh disifatkan. Karena sifat tadi udah diputuskan kan? Tidak boleh. Tapi pemahaman itu boleh. Kalau disebut Allah itu berasal dari kata aliha yang artinya abada, berarti Allah satu-satunya zat yang boleh disembah. Nah, itu gitu tuh hubungan pemahamannya. Tapi tidak boleh lagi disifati. Kalau diberi sifat, nanti sifat itu dimungkinkan ada pada makhluk. Karena harus ada satu nama Allah yang berbeda dengan semua nama. Karena nama yang lain yang 99 bisa saja dibagi kepada hambanya. Allah Maha mengetahui, Allah bagi pengetahuannya kepada hambanya, sehingga Allahnya juga mengetahui walaupun sifatnya berbeda. Pada Allah tidak boleh, harus ada yang berbeda. Untuk menunjukkan perbedaan yang sesungguhnya antara Khalik dengan makhluk. Nah, kita lanjutkan. Waqilah, dikatakan, berarti ini pindah lagi ke pendapat yang lain, pendapat yang juga lemah menurut Iman Al-Baydawi. Apa kata beliau? Asluhu laha, asal kata Allah itu dari laha, bisuryaniyah, dari kata Ibrani, laha. Nah, mungkin kalau bahasa Ibrani langsung itu laha itu bahasa yang sudah diterjemahkan ke Arab, yang sudah diarabkan. Asalnya itu elai, gitu ya. Lai, ele. Jadi orang Arab itu kan ada perubahan seperti itu. Karena dekat rumpun. Sama kayak kita katakan karena dan kerana. Orang Malaysia bilangnya kerana. Orang kita nyebutnya karena. Dekat nggak? Karena satu rumpun. Ini juga begitu. Kan kalau kita katakan laha, kan dekat juga kan dengan ilah kan? Sama kan, dekat-dekat tuh kan? Nah, karena satu rumpun. Fa'urriba, lalu diarabkan. Nah, ini pendapat yang selanjutnya nih. Fa'urriba bihadfil alifil akhirah, di mana alif yang terakhir menjadi dihilangkan sehingga menjadi lah. Kan tadi ilah, ya kan? Ya kan? Ilah, mirip enggak? Ilah alifnya dibuang, ditambah alif lam jadi Allah. Ya kan? Ini laha, alif terakhirnya dibuang jadi lah, tambah alif lam jadi Allah. Sama kan? Sama enggak? Sama enggak pembentukannya? Ini bagi kalau kita samakan dengan pendapat yang awal tuh yang mempunyai kata dasar. Aliha, mana itu? Yang saya tulis ini. Kalau berasal dari kata aliha, kan jadinya begini nanti, ilahun. Ya kan? Atau ditulis juga seperti ini, ilahun. Ya kan? Ya, tapi ini yang dominan dituliskan begini. Betul nggak? Cara merubah ke Allahnya bagi pendapat yang mengatakan berasal dari kata memiliki kata dasar. Cara merubah Allahnya bagaimana? Hilangkan alif yang pertama. Menjadi lahun. Kan gitu? Betul kan? Lalu tambahkan lam dan alif. Menjadi Allahun. Hunnya tidak boleh diucapkan lagi setelah ada alif lam. Hukum pada kata ma'rifah. Kalau sudah ada alif lam, harus satu dhammahnya, nggak boleh lagi hun. Maka dibaca Allahu. Sekarang pakai bahasa Suryani tadi. Laha. Ini kan? Dibuang alif yang terakhir menjadi laha. Begitu kan? Atau kita tulisnya dengan laha. Sama kan? Tambahkan alif dan lam menjadi Allah. Dalam bahasa Arab, kata benda yang berdiri sendiri tidak boleh didomahkan, difathahkan, karena fathah itu adalah akibat dari kata sebelumnya. Maka menjadi Allah. Sama kan? Sama nggak? Jadi yang ini
dari kata Ibrani, ini dari kata bahasa Arab. Mulai bingung, nggak usah pikir-pikiran, nanti belajar saraf lah. Nah, ini saya cuma membuktikan benar kata Imam Al-Baydawi. Nah, saya ingin buktikan benar kata Imam Al-Baydawi, itu aja. Ini nggak usah dipikirkan. Kalau dipikirkan meledak. Baik. Wa idkhalil lam alaihi, dimasukkan lam kepadanya. Wa tafkhimu lamihi, lam itu dibaca dengan tafkhim tebal. Maka tidak boleh baca Allah. Bukan Allah bacanya, ditebalkan. Allah. Nah, lamnya ditebal. Nah, jangan bacanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Enggak. Tapi itu banyak terjadi di India. Orang India itu susah, bukan nggak bisa ngomong. Zakir Naik tuh, nonton kan, Dokter Zakir Naik tuh kalau nyebut Allah itu masih Allah, gitu kan? Karena pengaruh bahasa lokal. Susah kan, ada juga di kita itu kan, seperti orang Sunda, orang Jawa, yang ada beberapa kata itu yang tidak bisa, bukan karena tidak mau, tapi memang tidak bisa, karena sudah terbiasa dengan bentuk kalimat. Dan kadang-kadang tuh belajarnya lama. Nah, jadi itu harus dipahami juga, ya, harus dipahami. Tapi bagi orang yang sudah bisa, seperti kita, jangan bilang lagi Allah, nggak boleh, ditafkhim lamnya. Allah. Idam fataha ma qablahu, apabila sebelumnya itu berharakat fathah. Allah berharakat fathah. Ya kan? Tallah berharakat fathah. Ta harakatnya fathah. Maka dibaca tallah. Awing dhammah, atau sebelumnya dhammah. Sunnatullah, enggak boleh sunnatullah, enggak boleh. Tallah enggak boleh. Oh, apa? Tallah itu yang benar. Yang tidak boleh dibaca tallah itu nggak boleh. Tapi kalau sebelumnya harokatnya kasrah, maka tidak ditafhim lamnya, tapi ditarqiq, dibaca tipis. Kenapa? Lithiqali fil lisan, berat di lidah. Billah nggak bisa, susah baca billah, berat di lidah orang Arab. Maka dibacalah billah. Lithiqal fil lisan, karena berat di lidah. Jadi kalau baris sebelumnya fathah dan dhammah, lamnya ditafkhim, ditebalkan. Tapi kalau yang sebelumnya kasrah, lamnya ditarqiq, ditipiskan. Billah. Billah berat di lidah. Billah. Tapi saya pernah dengar, saya tidak tahu di mana, apa di Pakistan atau di mana, orang tuh baca tuh Bismillahirrahman, baca Bismillah, ditafkhim sama dia. Dia tidak mau menghilangkan tafkhimnya itu. Nah, bagi orang Arab itu berat. Ada orang mungkin yang mampu, tapi orang berat itu lidahnya. Maka mereka ditarqiq, ditipiskan. Sunnatan ini bukan hukum. Sunnatan itu artinya ketentuan yang sudah dipahami secara mutawatir oleh ulama-ulama qiraah. Sama seperti kita katakan, kenapa kita ini lahirnya di rahim ibu? Karena sunnatullah itu hukumnya sunnah gitu. Enggak kan? Tapi ketentuan yang sudah menjadi ketentuan resmi dari Allah. Jadi sunnah di sini maknanya bukan hukum sunnah, tapi sudah dipahami, itulah ketentuannya di dalam bahasa yang kemudian digunakan oleh para ulama bahasa yang mengaji Al-Quran, ulama qiraah. Ulama qiraah itu sunnah. Wa qila, ada yang mengatakan mutlaqan, secara mutlak. Jadi kalau dhammah dan fathah sebelumnya wajib ditafkhim. Enggak boleh baca tallah, dosa. Mutlak. Kan mutlak kan? Dosa. Billah, bismillahirrahmanirrahim, dosa. Karena mutlak. Ada pendapat begitu. Jadi tetap bagaimana? Bismillah. Wajib baca bismillah. Wajib hukumnya. Karena mutlak. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau ini sudah dimasyhur lah, dipahami. Masalah mutlak dan itu bukan mutlak, itu cerita lain. Itu perdebatan di kalangan ulama qiraat. Saya nggak mau masuk ke sana terlalu jauh. Kita cukup di bagian tafsirnya saja, terlalu berat nanti masuk lagi kalau ini kemana-mana kita nih kan, ilmu bahasa, ilmu akidah, ilmu qiraat lagi kan capek sekali nanti. Nah, jadi kita tetap stay di ruang kita biar teman-teman nggak kemana-mana kacau nanti ilmunya. Wa hadfu alifihi, menghapus alifnya. Mana alif yang dihapus? Nih, alif yang pertama nih. Nah, nih. Dihapus. Lalu bacanya Allah. Kan jadi begitu bacanya. Kecuali lamnya dihidupkan. Lillahi, ya itu boleh. Tapi kalau kita membacanya tetap begini, alifnya dihilangkan. Allah.
Atau alif lamnya dihilangkan. Tapi nya lah. Bisa baca nama Allah lah, bisa? Nggak bisa. Kalau itu dilakukan, lahnun khata. Salah. Kata Imam Al-Baydawi, tafsudu bihi shalah. Salatnya menjadi batal, rusak. Jadi kalau kita baca bismillah, itu di bawah alif lamnya kan? Tidak diangkat lidahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim, batal langsung salatnya. Tak sah Fatihah. Kalau dia tidak ulang, selesai rakaat pertama, tidak dia ulang, masuk di rakaat kedua, rakaat pertama tidak dihitung, batal semuanya. Tapi harus diangkat lidahnya menunjukkan ada alif dan lam. Bismillah. Bisnya kan dibacanya panjang juga kan? Nggak boleh bismillah, nggak boleh. Karena di situ untuk menunjukkan ada alif yang telah dihapus, maka ulama qiraah membacanya bismillah. Itu bacanya. Jadi baca bismillah itu ada kaedahnya. Kan baca suka-suka. Ada kaidah dan itu dijelaskan dalam ilmu tafsir. Kenapa tidak boleh bismi, tapi harus bismi seakan-akan ditahan. Kenapa millah tidak boleh milah, bismillah, tapi harus bismillah untuk menunjukkan tidak ada penghapusan terhadap alif dan lam. Kalau enggak, Al-Fatihahnya batal. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Kalau bismillah tidak dibaca, Al-Fatihahnya dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah, maka rakaat tersebut tidak sah. Kalau rakaat itu tidak sah, maka sholat tidak sah. Maka salah baca bismillah menyebabkan sholat tidak sah. Pakai ilmu mantik, pakai kias. Tahu ya? Wala yun'aqadu wala yun'aqidu bihi, dan tidaklah tegak dengannya sharihul yamin. Kejelasan sumpah. Mana contoh kejelasan sumpah? Billah. Nih billah. Billah. Atau biasa yang kita pakai apa? Wallahi ya. Wallahi. Lalu kita katakan walahi. Kita buang alif lamnya. Itu sumpahnya tidak tercapai. Apa hukumnya? Kalau kita bilang wallahi, ya kan? Maka dia kalau bersumpah tersebut dia melanggar, maka dia tidak kena kafarat sumpah. Karena ini tidak tercapai sumpahnya. Kapan tercapai? Kalau dia sebut wallahi. Nah itu baru tercapai sumpah. Bisa dipahami? Jadi ada konsekuensi hukumnya? Ada. Jadi baca ini juga ada punya konsekuensi hukum ke fikih. Udah nyambung ke fikih lagi. Tadi akidah, ke bahasa, kemana-mana udah sampai ke fikih lagi. Karena beliau jelaskan ke fikih ini. Wa qad jaa li darurati syi'ri. Yang dalam syair itu disebutkan begini. Ala la barakallahu fi Suhaili idza mallahu baraka fir rijali. Ketahuilah, tidaklah Allah memberi berkah kepada Suhail apabila Allah tidak memberkahi para lelaki. Karena Suhail itu lelaki. Kalau Allah nggak memberi berkah kepada lelaki, Suhail juga nggak dapat. Tapi yang paling penting dari dua syair itu, kata Allah ditulis lengkap, alif lamnya lengkap ditulis. Nah, tidak ditulis ilah untuk menunjukkan Allah. Inilah yang beliau maksud, tidak boleh dihapus alif lam. Makanya pada bagian sebelumnya apa kata Imam Al-Baydawi, tidak boleh mengatakan ya Allah, tapi ya Allah, harus disebut Allahnya dengan bil qat'i, hamzahnya hamzah qat'i, bukan hamzatul wasal. Jelas kan? Ya kan? Nah, kalau dihilangkan alif lam, maka pada sumpah tidak terjadi, pada sholat batal, sholatnya rusak. Dia wajib ulang sebelum dia salam. Dia wajib mengulang rakaat itu. Kalau dia tidak ulang, dia salam. Jika dia dekat waktunya, dia bisa tambahkan rakaat yang batal itu. Tapi kalau sudah lama, dia wajib ulang sholatnya sekalian. Wallahu a'lamu bissawab. Ar-Rahmanir-Rahim kita belajar pertemuan selanjutnya insyaallah. Karena ini panjang juga, alhamdulillah ini. Oh, Ar-Rahman-Rahim ini. Lumayan juga ini Ar-Rahman-Rahim ini, panjang juga ini. Ini aja seberapa baris sudah 1 jam lebih ini. Ini baru bismillahi aja sudah 6 kali pertemuan. Hah? Iya, 1. Bismillah saja sudah 6 kali pertemuan. Ar-Rahman-Rahim sampai 6 kali pertemuan. Subhanallah. Sudah, oke ya? Ada pertanyaan tidak? Saya buka sisi pertanyaan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita baca doa. Ada yang ingin ditanyakan?
Kalau yang ragu-ragu tanya, jangan sampai pulang dari majelis, pulang dari sini malah bawa kesalahan. Saya tidak bangun begitu. Ilmu tujuannya satu, supaya kita kemudian punya pemahaman, dengan pemahaman itulah kita jadi naik derajatnya. Orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dari abid, dari orang beribadah. Apalagi, kenapa? Karena abid belum bisa membawa orang kepada berilmu, tapi ilmu bisa membawa orang kepada ibadah. Nah, tapi kalau ilmunya kemudian salah dipahami, jadi masalah juga. Maka tanyalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kami sudah ngaji kepada masyayikh kami tanyakan. Nah, sekarang kalau ada yang tanyakan, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab, saya katakan wallahu a'lamu bishawab, sesuai hadisnya Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Sahih Muslim. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang katakan? Tidak ada. Baik, saya kira itu saja ya, karena nggak ada pertanyaan. Saya akhiri sampai di sini. Silakan dibaca kafarat.